A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 2022110890, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4 reguler 3. Nah, di sini saya ingin memenuhi tugas final test legal drafting dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Jaki Yamani SHIMH. Nah, saya akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam melahirkan undang-undang yang responsif. Nah, yang pertama dulu pengertian partisipasi. Kata partisipasi ini dapat diartikan sebagai mengambil bagian atau mengambil peran. Karenanya kata partisipasi dapat diartikan mengambil bagian atau peran dalam aktivitas atau kegiatan politik dalam suatu negara. Sedangkan pengertian partisipasi masyarakat yaitu ada maksudnya proses ketika warga atau masyarakat sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, pembahasan, penyelenggaraan dalam yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Sedangkan menurut para ahli, yaitu salah satunya menurut Pasaribu dan Simanjuntak, partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah, karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai sekarang ini merupakan perancang, penyelenggara dalam pembentukan undang-undang. Pokok-pokok pikiran yang melandasi pentingnya partisipasi masyarakat atau alasan pentingnya partisipasi masyarakat ini dalam pembentukan atau penyusunan perundang-undangan. Yang pertama, untuk memberi informasi kepada pemerintah. Nah, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh suatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Dengan demikian, pemerintah akan dapat mengetahui adanya kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut yang perlu diperhatikan. Nah, yang kedua, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Maksudnya, seorang warga atau masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan cenderung untuk memperlibatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Nah, dengan demikian akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan asal partisipasi tersebut dilaksanakan pada waktu yang tepat. Nah, yang ketiga, membantu perlindungan hukum. Apabila suatu keputusan akhirnya diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka setelah keputusan diambil, keberatan dari warga masyarakat akan berkurang atau kecil kemungkinannya, karena semua cara atau alternatif sudah dibicarakan setidaknya sampai tingkatan tertentu. Nah, yang keempat, mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat, ini ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Nah, jadi dengan adanya peran dari masyarakat diharapkan proses pembentukan mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan dan pengundangan merupakan kebijakan yang diambil berdasarkan upaya bersama, sehingga peraturan yang dibentuk memiliki legitimasi dari setiap elemen masyarakat. Karena dengan adanya legitimasi yang kuat, maka setiap peraturan yang dibentuk itu dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat tanpa penolakan, dengan tujuan terwujudnya kerjasama antara pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pembentukan hukum. Nah, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, pengaturan mengenai keikutsertaan masyarakat dalam proses legislasi dalam undang-undang yang baru semakin dipertegas, yaitu dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, masukan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, atau diskusi. Nah, selanjutnya, masyarakat
Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi adalah orang, perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Yang keempatnya, untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap rancangan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pelaksanaan pembentukan undang-undang yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga melahirkan undang-undang yang responsif. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam ketertiban hukum saat ini sudah mulai dikembangkan. Partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan memberikan masukan tadi secara lisan dan tertulis dalam rangka perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, dan untuk memperoleh gambaran pembentukan undang-undang di Indonesia, yaitu yang pertama tahap perencanaan undang-undang, tahap perencanaan pembentukan rancangan undang-undang sesuai skala prioritas, yang ketiga tahap penetapan draft rancangan undang-undang, yang keempat konsultasi publik, yang kelima pengajuan usul rancangan undang-undang, yang keenam pembahasan rancangan undang-undang, yang ketujuh penetapan undang-undang. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, meningkatkan legitimasi dan kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Yang kedua, meningkatkan peluang untuk keberhasilan dalam penerapannya. Yang ketiga, meningkatkan ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut secara sukarela. Dan yang keempat, memperluas bentuk partnership atau kerjasama dengan warga negara. Simpulkan, pembentukan undang-undang yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga melahirkan undang-undang yang responsif, maka karakter hukum responsif dalam pembuatannya yang partisipasif mengandung arti bahwa dalam proses pembentukan undang-undang sejak perencanaan, pembahasan, penetapan hingga evaluasi pelaksanaannya memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif.